Kalau misalnya kamu ada pusing atau ada rasa yang aneh, kamu langsung kabarin saya. Kalau perlu kamu langsung datang ke rumah sakit aja, ya? Oke, siap. Saya juga terima kasih banyak ya sama kamu, Sania. Mungkin kalau kamu nggak peringatin saya, bisa jadi saya lebih parah sekarang lukanya. Iya, sama-sama Pak Trian. Kan saya emang asisten Bapak. Ya kan, Mas Bin? Nah itu tahu, Vin. Semangat, sakit tangannya. dia terbiasa nanti. Ya udah kalau gitu, Dok, Pak, saya izin antar Sania pulang. Ya, dulu ya, ya. Silakan. Ayo, San. Ya itu dibantu, Yang. Enggak tolong. Pak, pulang dulu Dok, pulang masih ya. Ayo, Assalamualaikum. Ram, Naura gimana kabar? Ya, baik kok. Oh, bagus lah kalau gitu. Gue tuh mau bilang terima kasih banget sama Naura, Ram. Gue tuh banyak hutang budi sama dia. Udah ngebantuin gue kemarin, makasih ya. Ya nanti kalau misalnya gue jenguk dia, gue sampein deh, ya. Loh, kok nanti kenapa nggak sekarang aja? Ya, gimana ya bilangnya? Awkward aja kalau misalnya gue sering-sering ke rumahnya. Loh, bentar, coba kita duduk dulu. Ngobrol dulu kita. Ini, jadi maksudnya lu masih belum belum baikan gitu sama Naura? Ya, bukan belum baikan, tapi belum balikan. Gue tuh bingung deh, Ram, sama lo. Maksud gue gini, kalian ini kan masih sama-sama sayang. Lu masih sayang sama Naura masih sayang sama lu. Terus ngapain sih buang-buang waktu kayak gini, Ram? Ini udah terlalu berlarut-larut loh, Ram. Udah terlalu lama ini. Iya, gue tahu. Cuma gimana? Susah gue jelasinnya. Gue juga nggak ngerti. Ram, gini Ram. Ini kalau berdasarkan pengalaman gue sendiri nih ya. Udah deh, lu nggak usah terlalu, kalau misalkan ada berantem jangan terlalu lama baikannya. Hargain waktunya, Ram. Ini gue berdasarkan pengalaman gue sendiri nih, Ram. Lu nanti nyesel kalau kayak gitu. Mulai kangen ya? Waktu Adila itu dikubur, Ram, gue ngerasanya tuh bukan cuma dia doang yang dikubur di dalam situ. Cinta gue, sayang gue, hati gue itu rasanya ikut terkubur di dalam situ, Ram. Ya, tapi ternyata Adila malah nulisin banyak banget surat untuk gua. Dia semangatin gua, dia minta gua untuk tetap jalanin hidup. Ya, dan akhirnya gua jadi mau gak mau harus terima itu. Dan jalanin hidup gua, walaupun berat. Tapi lu terima kan? Mau gak mau gue harus terima, Ram. Di saat Adila dikubur, di saat itu juga hati gue, sayang gue, cinta gue tetap ada sama Adila. Dikubur di dalam situ untuk nemenin dia. Jadi tapi kalau dipikir-pikir lucu juga ya, Ram. Takdir itu jalan. Maksudnya gimana sih? Lucu gimana sih? Ya lucu aja gitu. Dulu gue padahal nganggap lu sebagai saingan gue yang nyoba untuk ngerebut cinta satu dasawarsa gue. Lo inget gak waktu itu pas lu tuh mau ngelamar Adila di saat kayaknya itu lagi bisnis trip gue deh. Dan gue ngajak dia, ternyata lu ada di sana. Ingat gak? Yang di laut itu kan? Itu. Emang lo lihat? Gua ngelihat semuanya dari awal sampai akhir, Ram.
Mana abis pas lu tanya kayak Will you marry me? Dia kayak, ayo gak mau gitu. Senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa. Aduh, sakit banget hati gue di saat itu. Ya, tapi untungnya sekarang kita malah jadi ngerti gitu satu sama lain. Lu jadi sahabat gue, orang yang selalu support gue, apapun keadaannya lu selalu ada buat gue. Makasih ya, Bor. Di saat lo udah sepercaya ini sama gue malah nyimpen rahasia yang besar banget dari lo. Apa gue emang udah harus buka semuanya? Bentar, sorry. Pagi Pak Trian, hari ini apa Bapak ada waktu? Saya mau bicara penting. Ram, gue kayaknya harus ninggalin lo dulu deh. Aman kan? Oh iya, ya udah apa-apa. Ya udah. Tapi ingat, jangan buang waktu. Ram. Iya, Bawel. Kamu yakin? Yakin, Bu. Sudah ada di berita, di internet, dan juga di TV. Pak Andra memang masih hidup. Andra. Dan saya juga dapat ini, Bu. Terus kamu percaya gitu aja? Dari mana kamu tahu kalau itu beneran dia? Kalau itu ternyata Trian, mau jebak saya biar saya keluar gimana? Tapi ini kesempatan bagus. Siapa tahu ini memang kesempatan saya untuk bisa habisin dia tanpa gangguan lagi. Trian, kamu ngapain di sini? Ya kamu ngapain di sini? Pak Adit, Pak Trian. Ya, duluan. Kamu dulu. Sarah. Ya, silakan. Saya udah dengar kabar kalau Andra masih hidup dan sekarang statusnya buron. Jadi saya mau bantu untuk mancing Pak Andra untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Wait, hold up. Lu ide gila macam apa itu? Mak dengerin dulu. Trian, saya ingat waktu itu Bapak nganterin saya pulang dari kantor. Dan maksud Bapak waktu itu adalah Bapak mau mancing Pak Andra dan mau lihat reaksinya. Bener kan? You did what? Enggak, iya benar. Tenang dulu. Iya, emang bener apa yang Ara bilang barusan. Memang waktu itu saya ngelakuin itu karena saya butuh untuk ngelakuin itu. Saya butuh untuk tahu gimana Andra itu merespon situasi itu. Dan ya ternyata betul kan? Ya paling enggak maksud saya jadi tahu kalau misalkan Ara itu memang titik menanya Andra. Cuma itu aja, nggak ada lebih dari itu. And then? Terus apa, Trian? Kamu kan tahu dia bisa aja menargetkan Ara sekarang juga. Yang enggak, saya itu sudah menghitung resikonya. Dan waktu itu pun juga saya nemenin kamu kan, Ara. Saya ada di sekitarnya dia, saya jagain dia kok. No, but still. Pak Adit, bentar, tenang dulu. Pada saat itu saya ngerti kok maksudnya Patrian apa. Dan nggak apa-apa, buktinya saya aman-aman aja kok. Karena saya percaya kalau ada Patrian, ya saya bakalan aman. Oke, berarti sekarang kita semua punya tujuan yang sama. Yaitu untuk bikin Pak Andra keluar dari tempat persembunyiannya dan ketangkep.
Makanya saya mau bantu untuk jadi umpan. No, absolutely not. Pak, Ara, Pak tolong. Bapak pasti tahu kan kenapa saya mau banget lakuin ini? Demi Dita, Pak. Dita siapa? Almarhum adik saya, Anindita, yang dibunuh oleh Andra. Gimana, Andra? Saya selama ini selalu membutuhkan Andra. Saya ingin mencari bukti yang banyak dan bahkan pengakuan supaya saya bisa melaporkan Andra. Ya, kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Kamu kan bisa cerita sama saya dari waktu pertama kali ketemu sama saya kan bisa kan? Untuk apa saya jelasin ke kamu, Trian? Lagi pula kalau saya jelasin ke kamu, apakah kamu percaya sama saya? Buktinya sampai sekarang aja kamu masih kemakan tipuannya, Trian. Nah, berarti benar kan? Kita semua punya tujuan yang sama di sini. Udah nggak bisa masing-masing lagi. Udah, jangan ikutin ego. Ya, Patrian. Pokoknya apapun rencana Bapak nanti, saya bersedia untuk membantu, Pak. Oke. Nice. Thank you. Terserah apa yang mau kalian lakuin, saya nggak peduli. Adit. Patrian. Pokoknya nanti kalau ada kabar apapun, Bapak tolong hubungin saya ya. Ya. Permisi. Ya, makasih ya. Pak Adit. Pak Adit. Pak Adit tunggu, Pak. Pak, please dengerin saya dulu. Dengerin apa lagi sih, Ra? Hah? Udah jelas kan omongan kamu tadi di dalam? Tapi yang saya mau... Mau apa? Ra, kamu ngerti gak sih? Saya suruh kamu jauhin Andra karena saya nggak mau kamu ada di dalam bahaya, Ra. Iya, saya ngerti, Pak, tapi... Ya kalau kamu sampai ada di dalam bahaya, Anindita nggak akan pernah maafin saya, Ra. Jadi please lah. Sekali ini aja kamu dengerin saya. Jangan nekat. Janji kamu sama saya jangan nekat. Maaf, Pak, tapi kali ini saya nggak bisa janji. Saya benar-benar harus ketemu Pak Andra dan cari tahu kebenaran soal Dita, Pak. Langsung dari mulut Pak Andra. Serah kamu lah. Pak. Ini kamu yakin gak ada orang atau polisi di sekitar sini? Yakin, Bu. Sudah saya pastikan. Ya udah. Kalau gitu saya masuk. Tapi kalau saya kasih aba-aba, kamu cepat tolongin saya. Siap, Bu. Siapa? Kamu yang siapa? Lu ya siapa ngapain di sini? Siapa kamu? Lepasin. Lepasin nggak tadi? Enggak.